Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa ansarihi wa man tamassuk bi sunnati rasulih ila yaumil qiyamah. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal hadirun, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemilik, pemelihara, pengatur, penentu alam semesta, tidak ada satupun kejadian di muka bumi dan langit ini kecuali atas izinnya, termasuk berkumpulnya kita di hari yang mulia, di saat yang mulia dan di tempat yang mulia ini, bagian dari takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri di tengah berbagai macam kelemahan, kekurangan dan hal-hal negatif yang ada. Karena syukur kepada Allah adalah tanda bukti bahwa kita taat dan meyakini seluruh nikmat, anugerah, karunia adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita diminta untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, dan Allah berjanji untuk menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain jika kita mensyukurinya. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai kita mengkufuri nikmat-nikmat yang ada. Kemudian selawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang setia, dan untuk seluruh pengikut-pengikutnya dari masa ke masa hingga hari kiamat. Teriring doa semoga kita yang hadir pada hari ini Allah Ta'ala berikan limpahan rahmat dan karunia, keberkahan dan rahmat, sehingga kita nanti dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jannatul Firdaus, bersama keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, dalam sebuah kesempatan sederhana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang singkat. Beliau berkata, memanggil salah seorang sahabatnya, dipanggil sahabatnya, ya Abdallah, ya Abdallah, wahai sahabat ini bernama Abdullah. Lalu kemudian beliau menyambungnya dengan kata-kata berikutnya, la takun misla fulani, jangan seperti si fulan, jangan seperti si fulan. Nabi tidak menyebut nama, tidak menyebut ciri-ciri, tidak menyebut lembaga, organisasi atau apapun merek-merek label-label lainnya. Nabi hanya menyebut jangan seperti si fulan. Kenapa jangan seperti si fulan? Dalam hadis berikutnya disebutkan, karena yaqumul lail, dulu si fulan itu rajin qiyamul lail. Karena itu berarti kata kerja masa lampau, fi'il madhi istilahnya. Karena yaqumul lail, dulu fulan ini rajin, semangat dan bergelora untuk melaksanakan qiyamul lail. Fataraka qiyamul lail, kemudian sekarang dia meninggalkan qiyamul lail. Dulu semangat mengerjakan sholat tahajud, sekarang dia meninggalkan sholat tahajud. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari
dan Sahih Muslim. Jamaah yang Allah muliakan, dari hadis yang pendek ini kita coba ambil inspirasi, dan saya sebut dengan istilah kunci kemenangan hidup. Hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Abdullah, sebagaimana Nabi memanggil di awal hadis ini, ya Abdullah. Dalam sejarah Islam ada banyak sahabat yang depannya bernama Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, biasa disebut dengan Ibnu Mas'ud. Ada sahabat Abdullah bin Umar, biasa disebut dengan Ibnu Umar. Nah, Abdullah pada hadis ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Nabi yang lain juga namanya Abdullah, makanya dipanggil dengan kata-kata Abdullah. Bagian pertama hadis ini bercerita tentang sebuah kunci hidup yang disebut dengan silaturahim. Silaturahim. Nabi memanggil sahabat, dipanggil namanya, tanda bahwa Nabi adalah seseorang yang sangat menjaga silaturahim. Dan pada masa ini, kunci kehidupan kita adalah silaturahim. Bertemu dengan orang, berjumpa dengan orang lain, kemudian kita tampilkan saat berjumpa dengan orang lain dengan tampilan terbaik. Dalam sebuah hadis dikatakan, iltaqa biwajhin taliq, jumpalah dengan orang dengan wajah yang berseri. Terlepas berbagai masalah ada di belakang kita, berbagai macam problematika menghimpit hidup kita, berbagai macam kesulitan itu seolah-olah sempit hidup kita, tetapi tetaplah berjumpa dengan orang lain biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri. Masalah, problem dan sebagainya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jumpailah orang, sahabat, saudara, kolega, pimpinan, bawahan, siapapun, biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri. Setelah berjumpa dengan orang lain dengan wajah berseri, tampilkan senyum, senyum yang ikhlas. Nabi katakan dalam hadis lain, tabassamuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sedekah tanpa harus mengeluarkan apa-apa, tanpa harus mengeluarkan energi, sumber daya, uang dan sebagainya. Tetapi sedekah yang hadir dari lubuk hati yang paling dalam dan kita munculkan dalam bentuk performansi senyum. Setelah itu apa lagi? Jabat tangannya. Jabat tangannya. Dalam sebuah hadis lain dikatakan, seseorang yang berjumpa dengan saudaranya, kemudian dia berjabatan tangan, maka gugurlah dosa-dosa kecilnya. Gugurlah dosa-dosa kecil antara dua orang yang berjabat tangan ini hingga dia berpisah. Kemudian mulailah berbincang-bincang tentang kehidupan dan sebagainya. Inilah hakikat silaturahim. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis itu, ya Abdullah, dipanggillah sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As ini. Ini kunci pertama. Orang bilang kolaborasi, silaturahim, sinergi, apapun namanya, tetapi itulah kunci hidup. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita tidak bisa mengerjakan semua permasalahan secara pribadi, apalagi bicara tentang organisasi, lembaga, instansi, sampai kepada negara. Diperlukan sebuah kerjasama, silaturahim, sinergi yang produktif. Bagian kedua dari hadis ini adalah kisah Nabi menasihati sahabat. Sahabat orang-orang yang mulia, khairul ummah, khairul qarn, dan berbagai macam gelar-gelar lain yang Allah dan Rasul sematkan kepada sahabat. Tetapi tetap mereka adalah manusia-manusia biasa yang harus diberi nasihat. Maka kunci kedua dalam kehidupan adalah senang memberi nasihat, senang memberi wejangan, senang memberi tebaran kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah senang untuk mencegah, mengingatkan dari perbuatan-perbuatan yang memang dilarang. Bapak jamaah yang Allah muliakan, sepatutnya kehidupan kita ini kita isi dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang memang disepakati adalah bagian dari arah kepada kebaikan kehidupan.
Sepatutnya medsos dan berbagai macam teknologi yang ada kita penuhi dengan kebaikan. Berita-berita yang adalah berita-berita kebaikan. Berita kebaikan si fulan yang mendarmakan uangnya untuk si fulan. Berita kebaikan orang yang menolong orang lain tanpa pamrih. Berita kebaikan orang yang mengerjakan pekerjaan besar dengan harapan kebaikan bagi semua pihak. Isinya adalah kebaikan. Dan sebaliknya mencegah ada berita-berita yang berbau hoaks, fitnah, keji, cacian, makian, stigma negatif dan sebagainya. Sehingga muncullah dalam kehidupan kita adalah aura kebaikan, bukan aura kebencian, bukan aura caci maki, bukan aura suuzon negatif. Semua dipandang negatif. Apalah artinya sebuah kehidupan yang mungkin mewah, mungkin baik, mungkin berlimpah, tetapi auranya adalah aura negatif. Para sahabat terdahulu, Khulafaur Rasyidin, dan disambung dengan khalifah yang lain, itu mereka memenuhi kehidupan mereka dengan cerita-cerita positif. Bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya, khalifah yang sebenarnya jaraknya jauh dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, tapi disebut dengan Khalifah kelima. Beliau sebarkan kebaikan, ya, sampai-sampai tidak ada orang yang mau menerima zakat karena mereka merasa mampu dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dikumpulkan seluruh pemudanya, kemudian diberikan fasilitas untuk menikah dan hidup secara awal dengan orang-orang, dengan gadis atau wanita yang baru mereka nikah. Bapak-bapak jamaah yang Allah muliakan, ini kunci kedua. Bagaimana kehidupan itu kita isi dengan nilai-nilai positif. Kita isi dengan nilai-nilai yang membuat orang juga berpikir positif. Sehingga nantinya kebaikan menjadi sebuah bola salju yang menggelinding, yang semakin lama semakin besar. Dan inilah yang diharapkan dari kehidupan Islam yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innallaha yuhibbul mustaghfirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullah wa salamullah ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, pada bagian ketiga sebagai kunci kemenangan hidup, setelah yang pertama membangun silaturahim, yang kedua menaburkan aura kebaikan dalam kehidupan kita, yang ketiga adalah inti dari pesan hadis ini. Nabi katakan, jangan seperti fulan, dulu semangat qiyamul lail, sekarang ditinggalkan. Ini bagian dari pesan akhir Syawal kita. Kita berpuasa 30 hari, maka jangan tinggalkan puasa sama sekali. Upayakan puasa sunnah Senin, Kamis, atau 3 hari dalam 1 bulan, dan seterusnya. Kita mengerjakan qiyamul lail tarawih 30 hari, jangan tinggalkan sama sekali. Kerjakan minimal 2 rakaat qiyamul lail dan 1 rakaat witir, dan seterusnya. Kenapa Bapak-bapak yang Allah muliakan? Karena disitulah letak kunci kemenangan hidup terakhir tetapi yang utama. Bahwa kehidupan ini bukan sekedar masalah kebahagiaan, bahwa kehidupan ini bukan masalah kekayaan dan kemewahan, bahwa kehidupan ini bukan sekedar masalah kesejahteraan,
Tetapi kehidupan ini pada akhirnya adalah kedekatan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncak kedekatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala pada saat dia bangun di waktu malam dan dia mengerjakan sholat qiyamul lail, lalu berdoa, meneteskan air mata, melepaskan seluruh problematika kehidupannya di hadapan Rabb pemilik alam. Makanya Rasulullah melarang seorang hamba yang meninggalkan qiyamul lail. Dalam surah Al-Isra dikatakan, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahwa tempat yang terpuji bagi seorang manusia siapapun dia, apapun jabatannya, apapun posisinya, adalah ketika dia mampu bangun di waktu malam dan mengerjakan qiyamul lail. Dapat kita simpulkan kunci kemenangan kehidupan adalah kedekatan seorang manusia kepada Allah. Dan kedekatan itu disimpulkan dalam bentuk qiyamul lail, bangun di waktu malam, kemudian mengerjakan berbagai macam ibadah dari mulai sholat sampai menjelang subuh, ditutup dengan istighfar. Dalam banyak ayat dikatakan wal mustaghfirina bil ashar, bahwa orang-orang mulia adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, yaitu menjelang subuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, keberkahan, istiqomah dalam hidup kita, mencoba untuk membangun kunci-kunci kemenangan hidup, menyebarkan silaturahim, menaburkan aura kebajikan, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati, Rabbul Dzil Jalali wal Ikram. Mari kita tutup khutbah yang singkat ini dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.